Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan update lagi tentang aplikasi Watas yang sudah tidak dibayar kira-kira 1 bulan. Dan nominalnya sekarang untuk tagihan di Watas ini sekitar 14 juta lebih teman-teman. Nah, seperti apa sih resikonya? Apakah aplikasi Watas ini ada di Cilapangannya apa enggak? Aplikasi Watas apakah sebar data apa enggak? Nah, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman agar teman-teman yang telah bayar saat ini tidak terlalu takut dan panik ataupun sampai stres. Jangan sampai terjadi. Di video ini saya akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman seperti apa sih resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Watas. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, nah seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Intinya saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar. Di sini saya cuma berbagi informasi seperti apa sih resiko telat bayar di aplikasi Watas. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas untuk aplikasi Watas. Nah, di sini teman-teman ya, untuk aplikasi Watas sudah saya buka ya aplikasinya. Nah, ini ya. Jadi aplikasinya real ya, bukan saya bikin sendiri untuk aplikasi. Nah, di sini teman-teman ya, untuk jumlah pembayaran 6.259.000 sekian-sekian. Kemudian tanggal 28 bulan 7 2024 harus dibayar. Nah, sekarang sudah bulan 8, artinya sudah lewat hampir 1 bulan. 6 juta. Untuk cicilan yang pertama, dan yang kedua jumlah pembayaran 8.193.000 sekian-sekian tanggal 3 bulan 8 2024. Jadi totalnya ini sekitar 14 juta, hampir 15 juta. Ini sudah plus bunga. Jadi bunganya itu setiap hari bertambah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu untuk bunganya sampai kapan bang berhenti atau stop, sepengalaman saya untuk pinjol, kalau kalian nggak bayar itu biasanya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Jadi kalau teman-teman cuma telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih tetap berjalan untuk bunganya. Untuk bunganya sesuai berapa pinjaman kalian, tergantung besar kecilnya pinjaman kalian. Jadi bunga itu kurang lebih 2 bulan baru stop atau 3 bulan. Kalau kalian nggak bayar 3 bulan ke atas itu baru stop, seperti itu ya. Besar kecilnya untuk bunga itu tergantung berapa pinjaman kalian. Makanya buat teman-teman yang ngikuti channel saya, mungkin kalian tahu untuk pinjaman awal aplikasi Watas yang saya update sekarang ini. Karena aplikasi ini selalu saya update ya. Jadi buat teman-teman makanya jangan lupa di subscribe biar teman-teman tahu ini sudah mencapai 14 juta lebih. Kalau nggak salah ya untuk pinjaman awal ini kisaran 11 juta atau 10 ya kurang lebih ya. Pokoknya teman-teman tonton lah kalau pengen tahu ya untuk aplikasi Watas yang ini. Oke, ini sudah telat hampir 1 bulan teman-teman ya. Bang, resikonya apakah sebar data di aplikasi Watas? Jawabannya enggak teman-teman. Ya, jadi jawabannya enggak. Cuman kalau kalian telat bayar itu pasti diteror, pasti ada teror. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Nah, ada yang dapat WA kayak gitu kan dari pihak penagih, atau ada yang dapat data Anda di sini valid, lengkap, foto selfie. Itu kalian nggak usah takut. Memang seperti itu cara penagihan pinjol. Makanya sering saya bikin video. Yang pertama, kuatin mental. Kalau kalian memang tidak ada dana, nggak usah takut. Ya, tiap hari nggak usah takut saya panik bang. Ngapain panik? Itu cuman WA. Cuman teror, nggak usah takut, abaikan aja kalau kalian memang panik, nggak usah dibalas ya. Intinya kalau kalian telat bayar itu pasti diteror. Dapat WA kayak gini bang, saya mau diancam sebar data atau mau dihubungi atau mau dipesankan paket, itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan datang ya. Atau kalau kalian dipesani paket boleh-boleh aja sih kalau dipesani ya. Saya sarankan buat teman-teman, soalnya sekarang modusnya baru seperti ini. Bukan baru sebenarnya sih, tapi model lama diperbarui lagi.
mau kalau kalian telat bayar biasanya ada. Kalau Anda nggak bayar nanti saya pesani paket kayak gitu. Ribuan paket ke rumah Anda, siapkan dana full. Gak usah takut. Misalkan memang ada paket yang datang ke rumah kalian, kalian tolak aja, itu dari pinjol. Data saya pinjam dipinjol gitu aja. Pokoknya saya nggak pesan gitu aja sudah putus ya. Misalkan, tapi nggak usah takut, nggak bakalan terjadi ya. Karena banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu, nyatanya nggak ada yang dikirimi. Misalkan dikirimi nggak apa-apa sih, balikan aja gitu loh. Kalau kalian pas kirimannya, misalkan kalian suka ya nggak apa-apa dibayar. Misalkan nggak pas ya nggak pak, saya nggak pesan gitu aja sih. Itu dari pinjol gitu aja sih. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk sebar data sejauh ini aman untuk aplikasi WATAS. Kalaupun ada itu, kalaupun ya, itu nggak bakalan terjadi sebar data ke seluruh kontak kalian, nggak bakalan. Mungkin kalau ada itu satu dua orang. Takut juga dari pinjol teman-teman. Nggak bakalan main sebar-sebar, nggak yang semudah yang kalian kira. Bener nggak disebar data, enggak. Cuman kalian takut, ya kalian merasa mau disebar beneran, padahal enggak, cuma nakut-nakuti gertak kalian ya. Jadi seperti itu ya, nggak bakalan terjadi, aman. Ini aja sampai sekarang aman kok, 14 juta. Oke. Apakah kalau kita telat bayar di aplikasi WATAS, apakah menghubungi di luar kondar? Nah ini perlu teman-teman ketahui juga. Biasanya kalau telat bayar itu sebenarnya ada potensi kalau kalian itu dihubungi di luar kondar. Jadi ada potensi, tidak harus kalian telat bayar kemudian dihubungi di luar kondar, enggak, cuman ada potensi, setidaknya ada potensi 1 orang atau 3 orang kayak gitu, tapi kebanyakan enggak. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya, memang resikonya seperti itu ya. Jadi cuman ada potensi, tidak harus dihubungi di luar kondar, kontak darurat, di luar kontak darurat, maksudnya seperti itu ya. Jadi aman sebenarnya, ini aja nggak ada kok dihubungi di luar kondar, di luar kontak darurat enggak. Cuman kalau kondar, kalau kalian telat bayar pasti dihubungi. Oke. Kemudian di sini saya akan jelaskan juga buat teman-teman, apakah aplikasi WATAS menghubungi nomor perusahaan atau nomor tempat kerja saya, Bang. Nah, misalkan banyak kan yang komentar seperti itu. Kalau masalah menghubungi tempat kalian bekerja atau perusahaan kalian, tergantung kalian nyantumin apa enggak. Kalau nggak nyantumin nggak bakalan dihubungi. Ya, meskipun dicari di Google ataupun dicari apa, ketahuan nomor kalian nggak bakalan, asalkan kalian nggak nyantumin. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut. Tapi kalau kalian nyantumin nomor perusahaan kalian, dipastikan dihubungi. Seperti itu ya. Sudah jelas teman-teman ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk DC. Wah, ini yang paling penting sebenarnya sih. Soalnya banyak yang simpatiur tentang DC. Bang, apa aplikasi WATAS apakah ada DC lapangannya? Nggak ada kok. Kalian bisa tonton video saya itu, aplikasi WATAS bukan 1, 2, 3, itu banyak. Itu punya salah satu subscriber saya yang sengaja saya bikin konten, itu nggak ada yang datangi. Bahkan daerah Jawa Barat itu banyak yang gagal, tapi aman sampai sekarang. Ini aja nggak dibayar ya, 14 juta. Apakah ada DC-nya? Nggak ada. Kalau dapat WA DC mau datang itu dari kemarin waktu telat 1 minggu sering banget. Bahkan kalau nggak salah 20 kali WA DC mau datang, tim kolektor kirim video itu sering banget, tapi nyatanya nggak datang-datang. Kalau saya pribadi kan memang kalau dapat WA DC mau datang, silahkan Pak saya tunggu jam berapa Bapak. Itu marah pastinya DC, karena dia nakut-nakuti gitu loh. Kamu niat nggak bayar, bukan nggak niat. Soalnya setiap hari WA DC mau datang, tim kolektor mau datang, saya balas. Silahkan jam berapa Pak, jangan WA terus, saya tunggu. Marah seperti itu, soalnya dia nakut-nakutin cuman gitu loh. Jadi kalau teman-teman gagal bayar, lebih baik berani lah, nggak usah takut. Itu hanya gertakan aja. Intinya seperti itu. Semakin teman-teman takut, semakin ditakut-takuti. Itulah pinjol. Makanya kalian harus berani, nggak usah takut. Hadapi aja apapun resikonya. Sebenarnya kalau teman-teman gagal bayar di pinjol itu sebenarnya belajar kuat mental. Misalkan suatu saat nanti kalian sudah pernah gagal bayar, ada masalah, enak kuat mental kalian. Nah seperti itu ya. Jadi intinya sejauh ini masih aman. Misalkan di bulan depan ada DC-nya yang datang ke rumah aplikasi ini, nanti saya update terus. Ada DC, nggak ada DC, nanti saya update terus. Saya kasih informasi buat teman-teman. Seperti itu ya. Intinya sejauh ini hampir 1 bulan tagihan 14 juta aman, tidak ada DC, lapangan ataupun sebar data. Oke?
Sudah jelas teman-teman ya. Kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang telah bayar saat ini tidak terlalu panik ataupun takut. Hadapi aja. Memang hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak mampu bayar, apa boleh buat? Nggak usah takut. Semua itu hanya gertakan nakut-nakuti kalian. Oke? Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.